Kehadiran coach asal Korea Selatan ini pada awalnya cukup menghadirkan perdebatan. Usai legasi yang ditinggalkan oleh Luis Milla membuat masyarakat Indonesia kesulitan berpisah dengan pelatih asal Spanyol tersebut. Namun seiring berjalannya waktu, Shin Tae-yong berhasil menjadi pelatih timnas Indonesia yang menarik hati para supporter bola di tanah air. Pasalnya sejak kedatangan Shin, timnas Indonesia menunjukkan perubahan ke arah lebih positif. Berkat pembinaan Shin, timnas Indonesia mampu tampil mengejutkan di Piala AFF 2020. Skuad Garuda yang awalnya dipandang sebelah mata karena berada di satu grup dengan para tim unggulan turnamen seperti Malaysia dan Vietnam justru keluar sebagai juara grup. Tak cuma itu, Indonesia juga sukses melaju ke babak final meski harus puas dengan posisi runner-up. Menjadi tamu undangan pada podcast milik Deddy Corbuzier, Coach Shin Tae-yong mengungkap beberapa fakta menarik tentang dirinya dan timnas Indonesia. Berikut 10 fakta tentang Shin Tae-yong yang berhasil diungkap podcast Deddy Corbuzier. Satu, alasan STY mau menerima tawaran melatih timnas Indonesia. Dengan banyak pengalaman di berbagai turnamen, World Cup U20, World Cup Rusia 2018, dan Olimpiade, Coach STY mendapatkan banyak tawaran. Yang paling serius datang dari salah satu klub di Cina dan timnas Indonesia. STY melihat adanya potensi yang luar biasa di negara ini. Meskipun diakui Shin, klub di Cina tersebut memberikan bayaran yang jauh lebih tinggi dari timnas Indonesia. Melatih timnas dan membawa sebuah timnas berjaya di level internasional adalah cita-cita seorang Shin Tae-yong. 2. Ratu Tisha, sosok di balik kehadiran STY di Indonesia. Di balik keberhasilan Shin Tae-yong mengembangkan para pemain timnas Indonesia tersebut, rupanya ada peran mantan sekjen PSSI Ratu Tisha. Shin mengakui bahwa Tisha lah sosok yang pertama kali menghubungi Federasi Sepak Bola Korea dan mengutarakan niat Indonesia untuk merekrutnya. Memang ceritanya bagaimana Coach Shin tidak tahu juga, tetapi memang ada Tisha, namanya Tisha, sekjen sebelumnya yang langsung menghubungi KFA, Korean Football Association. Tiga, kekurangan pemain Indonesia di mata STY. Menurut STY ada 3 kekurangan utama pemain Indonesia dibandingkan pemain-pemain sepak bola dari Eropa maupun Asia. Yang pertama, kurang mental profesional. Menurut STY, banyak pemain belum memahami bagaimana karakter dan mental seharusnya dimiliki oleh seorang pemain profesional. Yang kedua, mayoritas pemain Indonesia tidak disiplin dalam mengelola makanan. Pemain Indonesia sulit dikontrol soal makanan. Dijelaskan STY, ia hanya bisa mengontrol pemain saat di pelatnas. Ia menganjurkan para pemain untuk lebih sadar diri saat di luar pelatnas. Yang ketiga, tidak memiliki weight training yang baik. Weight training sangat penting bagi atlet, terutama pesepak bola. Faktanya saat ke Indonesia, STY mendapati mayoritas pemain tidak memiliki program weight training yang baik. 4. STY lebih rekomendasikan pemain keturunan ketimbang naturalisasi. Ditugasi membentuk timnas yang solid dan tangguh serta siap bersaing di level internasional membuat seorang STY berpikir ekstra keras, salah satunya mengambil opsi pemain keturunan. Bagi STY, mengambil pemain keturunan jauh lebih baik ketimbang naturalisasi karena diyakini membela tanah air akan memacu semangat juang para pemain. 5. Kelebihan pemain Indonesia di mata STY. Di samping 3 kelemahan utama tadi, STY melihat satu potensi yang luar biasa dari seluruh pemain Indonesia. STY meyakini pemain Indonesia memiliki etos kerja keras dan semangat bermain yang luar biasa. Hanya saja dibutuhkan organisasi permainan yang bagus dan power yang lebih dalam mengeksekusinya. 6. STY sangat detail terhadap pemain. Coach Shin sangat detail dalam segala hal. Baik pakaian, makanan, jadwal latihan, dan segala hal terutama saat latihan maupun bertanding. Bagi STY, memastikan kondisi pemain dalam kondisi terbaik adalah bagian dari tugas dia sebagai pelatih kepala.
7. Target AFF U23 mendatang adalah juara dengan fokus memanfaatkan pemain yang bermain di Liga Indonesia saja, dikarenakan regulasi FIFA yang tidak mengizinkan pemain di abroad untuk bergabung di turnamen non-kalender FIFA. Selain itu, STY juga mentargetkan timnas untuk juara pada SEA Games 2022 mendatang. 8. STY mengagumi Pep Guardiola sebagai pemain dan pelatih. STY mengakui banyak belajar dari pelatih Manchester City tersebut baik dari taktik, strategi maupun karakter. Hal ini juga diakibatkan salah satunya STY pernah berhadapan dengan Pep pada tahun 1992 ketika masih bermain untuk timnas. Sembilan, tidak ada pemain spesial bagi STY. Seluruh pemain yang telah dipilihnya adalah pemain kesayangannya. 10. Main golf adalah hobi Coach Shin pada saat free time. Meskipun demikian, Coach Shin cukup kewalahan mencari waktu luang karena mengurusi timnas pada berbagai jenjang umur. Demikianlah 10 fakta menarik Shin Tae-yong dan timnas Indonesia yang terungkap di podcast Deddy Corbuzier. Selamat bertugas STY, semoga berhasil membawa timnas Indonesia menjadi timnas Garuda yang jaya di level Asia.